Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan, jikalau Engkau memberikan kepada kami hari yang indah yang baik. Walaupun di tengah-tengah ada kesulitan, tantangan, ada pergumulan. Kami yakin itulah hari-hari di mana Tuhan akan menyertai kami dan mengubah apapun yang buruk menjadi yang baik. Asal kami mengisi hidup kami dengan firman-Mu, supaya kami hidup di dalam firman Tuhan, supaya kami melakukan kewajiban kami, bukan hanya menagih janji kami kepada Tuhan, tapi melakukan kewajiban kami di dalam nama Tuhan Yesus. Buatlah hati kami terbuka untuk firman-Mu, pikiran kami terbuka, jiwa kami disegarkan, sehingga kami selalu ingat untuk melakukan apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara kami, dimanapun mereka berada, dalam kesulitan apapun juga. Kami sudah mengucap syukur dan percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami. Engkau membimbing, menolong kami, memampukan kami untuk melakukan apa yang harus kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kalau kita hanya cuma melihat dan membaca firman Tuhan, yaitu janji-janji Tuhan. Tuhan itu memberikan kepada kita janji-janji yang begitu banyak. Dan janji-janjinya itu teruji dan sangat-sangat teruji. Melebihi daripada emas murni. Apa yang Tuhan katakan itu pasti. Dia tidak pernah ingkar janji. Sehingga saudara melihat di dalam firman Tuhan begitu banyak janji yang Tuhan berikan kepada kita. Namun kerap kali kita membaca hanya janji-janji Tuhan. Kita tidak pernah membaca apa yang melatar belakangi sehingga janji itu ada. Jadi sekali lagi kita tidak pernah mempelajari apa yang menjadi latar belakang janji itu ada. Ya, tentunya kita harus tahu melalui firman Tuhan. Sebab itu mari saudara, pandangan kita di gereja hari ini jangan cuma membuka janji-janji Tuhan akhirnya membuat kita semangat, kita saudara kelihatannya antusias, tetapi kok hidup kita selalu naik turun dan mengalami kesulitan. Suatu hari kita menjadi kecewa dan seakan-akan kita mengatakan dan firman Tuhan ini kelihatannya tidak teruji. Karena kita membaca satu pihak, kita tidak membaca yaitu mengapa janji itu timbul. Saudara, yaitu tentu ada latar belakangnya. Yaitu kalau kita melihat, marilah kita saudara bukan hanya melihat janji, kita harus fokus apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan, itu paling penting. Contohnya di dalam Kejadian, jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan buruk. Itu sudah, berarti itu jangan dilakukan. Nah itu yang harus dilakukan juga. Jangan dilakukan untuk makan buah. Dan itu harus dilakukan, yaitu menghindari daripada buah terlarang itu. Demikian juga kalau kita melihat di dalam hal-hal tertentu, yaitu Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Mari kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Dan dikatakan juga yaitu bahwa kita harus memuliakan Tuhan. Ayo kita memuliakan Tuhan. Dan Tuhan saudara ingin supaya kita menjauhi kejahatan. Ayo kita menjauhi kejahatan. Itu yang harus kita lakukan. Dikatakan maka kamu akan hidup dan Tuhan akan menyertai kamu. Gak usah bilang Tuhan menyertai kamu, kamu akan hidup. Tapi kita melihat jauhi kejahatan, kejarlah keadilan. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Salah satu contoh kita lihat yaitu dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Saya bacakan. Tetapi kuasailah dirimu. Nah ini yang harus kita kerjakan. Kuasailah dirimu. Karena kata kuasai dirimu itu juga ada di dalam buah roh. Yaitu penguasaan diri. Itu penting sekali. Jangan cuma melihat karunia pemberian Allah, janji Allah. Tetapi apa yang harus kita kerjakan? Yaitu kita mengizinkan Roh Kudus bekerja dan membuat kita belajar untuk menguasai diri kita. Haleluya. Terus dalam segala hal, bukan satu hal saja, bukan di gereja, tapi di rumah. Jangan saudara nampil di gereja itu malaikat, di rumah saudara nampak duniawi, yaitu seperti anak-anak setan. Jangan di gereja nampak seperti anak-anak Allah, di luar menjadi anak-anak dunia, anak-anak setan. Jangan di gereja kita sepertinya anak-anak terang, tapi di luar gereja kita adalah anak-anak kegelapan. Nyatakan satu kebenaran itu.
bahwa kalau kita anak-anak terang, baik di gereja maupun di luar, itu sama. Justru di luar itulah menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jangan ada perbedaan, sebab itu kuasai dirimu dalam segala hal. Dan sabarlah menderita. Artinya menderita bukan berarti kita bodoh, kita malas, kita mau ditipu, kita hidup sengsara. Bukan. Sabar menderita artinya di sini saudara, bahwa kita membalas kejahatan dengan kebaikan, kita mendoakan musuh kita rajin, kita melakukan yang baik. Ya saudara, terus kita melayani Tuhan, kita menolong orang-orang yang susah. Itu sabar menderita. Kita difitnah, kita tidak membalas, jangan menyebarkan gosip, saudara. Diperlakukan tidak adil, kita tetap mengucap syukur, jangan mundur dari gereja. Itu menderita. Mungkin di gereja, di komsel, atau di rumah, kita sepertinya dikucilkan, tapi tetaplah, sabarlah menderita. Saudara, menderita itu mungkin juga karena kita salah di dalam pekerjaan kita. Sehingga kita mulai dimarahi, dihukum, sabarlah menderita. Mungkin juga dalam pelayanan atau dalam teamwork organisasi, mungkin saudara kita mengeluarkan pendapat yang salah, atau tingkah laku kita salah, atau kita tidak komitmen, akhirnya kita dihukum, sabarlah dalam menderita. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Nah ini tugas juga yang harus kita kerjakan. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunai itu saudara selesaikan. Banyak orang tidak menyelesaikan. Tunai itu berarti lunas. Saudara jangan bilang, oh kan saya sudah 1 bulan lunas. Saya sudah 1 tahun lunas pelayanan. Tidak saudara. Setiap tahun walaupun mungkin kita berhenti pekerjaan ini, pelayanan ini. Namun ada pelayanan yang lain yang diberikan kepada kita. Jangan, loh aku sudah diganti tugas jabatan saya lepas sekarang, saya pindah gereja, saya keluar deh. Tidak. Karena ada yang lain. Loh, tapi saya kan tidak dikasih pelayanan lagi. Dulu saya pelayanan, sekarang enggak. Justru saudara memberi teladan. Ketika saya tidak melayani, bukan jadi pelayan, bukan punya jabatan, saya mau tunjukkan. Ini loh, kalau jadi bawahan yang bagus seperti ini. Padahal aku mantan pemimpin. Sekarang aku bawahan, ini loh, aku sebenarnya. Saudara harus seperti itu. Haleluya. Jangan kendor. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, kerap kali kalau kita melihat dalam kehidupan kita saudara, yaitu kita selalu melihat janji-janji Tuhan, kita lupa apa yang harus kita kerjakan. Contohnya, Tuhan katakan, carilah kerajaan surga dan kebenaran terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Semua ditambahkan itu janji Tuhan. Tetapi apa yang menyebabkan janji itu muncul? Carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu. Saudara lihat, nanti kemurahan Tuhan akan turun kepada kita. Apa yang menyebabkan kemurahan? Berbahagialah orang yang murah hati, sebab ia akan menerima kemurahan dari Tuhan. Berarti saudara, janji Tuhan itu di latar belakangi kita bermurah hati. Kamu akan melihat Tuhan. Loh, bagaimana bisa melihat Tuhan? Itu janji Tuhan. Tapi apa yang melatar belakangi? Yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi kita harus membersihkan hati kita. Itulah saudara. Begitu banyak saudara. Mintalah apa saja maka kamu akan dapat. Apa yang melatari belakang ayat itu? Yaitu dikatakan, jikalau engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu. Itu yang melatari. Mintalah apa saja. Luar biasa saudara. Kalau firman Tuhan ini kita fokus kepada apa yang harus kita kerjakan. Maka Tuhan juga akan fokus apa yang harus dia kerjakan, apa yang dia janjikan akan dilaksanakan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Saudara, jika engkau dalam pergumulan, masalah pekerjaan, rumah tangga, studi, keuangan, saudara, maupun juga perjodohan, apa juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau sakit, tumpahkan tangan bagian sakit. Tuhan Yesus telah berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jangan memandang muka orang. Pendeta itu pun manusia biasa. Tetapi imanmu yang menyembuhkan engkau. Dan dikatakan nama Yesus di atas segala nama. Jangan mengidolakan seorang karena dia hebat. Kita adalah sama-sama semuanya. Imanmu yang harus dibangkitkan. Haleluya. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus jadilah sembuh sesuai dengan imanmu. Dalam nama Yesus engkau dipulihkan dan diberikan jalan keluar, diberikan hikmat menjadi berhasil sesuai dengan imanmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.